kelompok 58. Saya Irma Dian Pratiwi, NPM 007, dan partner saya Fitratul Bari Afandi, NPM 18112. Di sini kami akan menjelaskan kembali tentang simulasi sistem intrusi industri modul 2, yaitu tentang sistem industri di ProModel. Langsung saja kita ke materinya plus aplikasinya. Let's go. Halo, berjumpa lagi dengan kelompok kami. Akhirnya kita sudah nyampe bab modul ProModel ya, atau bisa disebut dengan modul 2, yaitu menjelaskan tentang ProModel. Sebelum kita tahu apa itu ProModel, kita harus wajib tahu apa arti simulasi. Nah, akan aku jelasin ya arti simulasi itu apa. Menurut pendefinisian pada berbagai kamus, kata simulasi diartikan sebagai cara memproduksi kondisi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi pengenalan atau pengujian atau pelatihan dan yang sejenis lainnya. Simulasi dalam bentuk pengolahan data merupakan imitasi dari proses dan input real yang menghasilkan data output. Sebagai gambaran karakteristik operasional dan keadaan pada sistem hubungan sistem real dengan sistem imitasi dalam simulasi. Nah, kita lanjut ke materi yang sebenarnya, yaitu materi ProModel. Materi ProModel itu adalah materi asik karena sedikit-sedikit susah ya. Nah, di sini ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan atau menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, dan kerja research dan lintasan kerjanya. Kemudian di sini aku akan jelasin elemen-elemen ProModel. Kalian pasti nggak tahu ya apa itu elemen ProModel. Tara, di sini yang pertama adalah location. Location itu mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Di sini location tuh biasanya itu seperti gudang gitu loh guys. Kemudian yang kedua ada entity. Entity adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas merupakan suatu objek yang akan diamati oleh sistem. Contoh, tempat kerja, operator. Nah, di sini entity itu merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, bahkan lembar kerja. Yang ketiga yaitu arrival, di mana pada bagian ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi, tempat kedatangan, ataupun frekuensi, serta waktu kedatangan secara periodik menurut interval tertentu. Di sini yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima ada processing atau merupakan operasi yang dilakukan dalam location processing. Nah, processing ini menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat masuk sistem sampai dengan keluar sistem. Dimana misalnya ada bahan baku masuk, kemudian bahan baku itu diproses, akhirnya sampai menjadi produk jadi. Kayak sepatu, awalnya bahan bakunya kulit, akhirnya diproses, kemudian menjadi bahan jadi yaitu sepatu. Di sini yang disebut dengan processing ya teman-teman. Yang keenam ada research, merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam ProModel, objek yang dijadikan research akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya operator, alat angkut, atau material handling lainnya.
Yang kesekian kali atau yang ketujuh ada StatFit, di mana StatFit ini software pendukung dalam Pro Model. Nah, software ini adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menunjukkan distribusi dari data-data yang digunakan sebagai input untuk membuat Pro Model dalam Pro Model tersebut. Nah, StatFit ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan tentunya dalam pengolahan data yang dimiliki. Asik dong. Nah, di sini aku akan jelasin tentang teori antrian juga ya. Nah, teori antrian ini diciptakan pada tahun 1909. Wow, masih lama sekali. Udah lama sekali oleh ahli matematika dan insinyur berkebangsaan Denmark yaitu bernama A.K. Erlang. Pintar banget ya. Nah, menurut Pesjagan pada tahun 1987, suatu antrian itu adalah suatu garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari suatu atau lebih pelayanan. Jadi dari satu ke lebih pelayanan dengan cara antri. Nah, suatu teori matematika itu dari kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut dengan teori antrian. Nah, menurut Terliah dan Dimyati pada tahun 1987, dalam antrian apabila jumlah pelayanan terlalu banyak, maka akan memerlukan biaya yang besar. Ya jelas dong, kalau antriannya banyak, maka biayanya banyak, waktunya juga banyak. Nah, sebaliknya apabila jumlah pelayanan kurang, maka akan terjadi antrian dalam waktu yang cukup lama yang juga akan menimbulkan biaya membengkak, baik berupa biaya sosial, kehilangan langganan, ataupun pengangguran pekerja. Wah, gawat banget. Maka antrian ini harus kita pelajari bagaimana cara menerapkan antrian yang baik dan bagaimana agar antrian tidak menumpuk. Tada, di sini ada bentuk disiplin antrian. Wah, ada yang tahu nggak bentuk disiplin antrian itu ada berapa? Mari kita buka satu-satu. Yang pertama ada first in, first out, di mana pelanggan yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop, antrian pada loket pembelian tiket kereta api. Jadi yang awal antri, yang awal dilayani. Yang kedua ada last in, first out. Wah, ini salah tulisan. Harusnya last in, first out atau LIFO, di mana pelanggan yang datang paling akhir akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya sistem antrian pada elevator untuk lantai yang sama. Kemudian sistem bongkar muat. Kemudian barang dalam truk. Kemudian pasien dalam kondisi kritis. Walaupun dia datang paling akhir tetapi dia akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga ada SIRO. SIRO itu Service in Random Order, di mana panggilan didasarkan pada peluang secara random atau acak. Nah, di sini jadi tidak menjadi permasalahan siapa yang lebih dahulu datang. Misalnya pada arisan, di mana penarikan berdasarkan nomor undian, jeng-jeng, arisan-arisan. Kemudian ada priority service, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Nah, meskipun mungkin yang dahulu tiba di garis tunggu adalah yang terakhir datang, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, seseorang yang memiliki penyakit yang lebih berat dibandingkan orang yang suatu tempat praktik dokter itu tidak mempunyai sakit berat. Maka yang didahulukan adalah prioritas pasien yang sakit berat. Kemudian ada hubungan kekerabatan pelayan dan pelanggan potensial yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, kita langsung ke aplikasinya aja. Ini kita push. Juga tampilannya kurang lebih seperti ini Pro modelnya. Kemudian langsung kita ke aja di sistem simulasi yang akan kita buat di sini, yaitu sistem simulasi gudang. Jadi sistem ketika produk yang sudah dibuat akan ditempatkan di gudang. Nah, jadi langsung kita proses saja di sini. Ini
Ini jangan lupa diganti meter. Oke, dan langsung kita ke build, kita ke location, kita ambil kontrak. Nah, langsung sini. Oh iya, kita tambahkan nama juga. Jangan lupa ini centang bingung dihilangin aja ya, nanti kalau nggak dihilangin bakalan ada di sini dan bakal mungkin bisa mempengaruhi sistem simulasi yang kita bikin. Nah, ini kita ganti loading. Setelah kita ganti, kita jangan lupa dicentang kembali karena nanti akan bertumpuk dengan yang kita tambahkan lagi. Kemudian yang kedua, box. Caranya juga sama, kita kasih nama juga seperti yang lain. Ini inspeksi mas teman-teman. Inspeksi itu kayak pemeriksaan barang kembali, jadi untuk menghindari barang yang rusak atau mungkin yang produk gagal dan kembali, supaya produk yang kita akan sampaikan ke masyarakat atau yang akan kita simpan benar-benar produk terbaik dari perusahaan kita. Jadi seperti itu sampai barang di gudang. Nah, seperti ini kurang lebih sistem simulasi yang akan kita coba jalankan di software Pro Model ini. Jadi setelah ini kita langsung bikin entitas saja, atau kalau kalian ingin cepat kalian langsung kontrol E aja. Nah, di sini kita pilih palette yang ini, palette box. Kita beri nama sesuai produk yang kita buat atau produk yang akan kita pasarkan nanti. Dimana saya di sini mengambil nama madu. Ini speed, nanti ketika simulasinya berjalan biasa saja, nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita langsung ke build lagi ke arrival. Entitasnya kita pilih madu, lokasinya loading, quantity-nya 1, first time biar kosong aja, ini diisi infinite, dan ini 1. Ini kita isi sampai lokasi yang terakhir teman-teman ya, di gudang. Jadi mungkin ada 5 entitas ini. Entitasnya 1, cuman lokasinya yang 5. Nanti sampai ke gudang sesuai dengan simulasi kita dan ini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita langsung ini tadi dari build, kemudian di processing ya teman-teman, seperti ini. Dan kita kasih entitasnya ini juga. Ini operasinya dikosongi aja, outputnya tetap
tetapi destinasinya ini tempatnya di mana. Jadi setelah di sini di loading, jadi di sini box. Prosesnya kan dari sini nanti ke box destinasi selanjutnya. Nah, move logicnya kita pakai ini start bit. Kita buka dulu seperti ini. Sudah lengkap, kita langsung ke processing aja. Nah, di sini entitasnya kita seperti yang tadi, madu, kemudian lokasinya dari loading, operasinya kita biarin aja, outputnya tetap madu, kemudian destinasinya kita ganti ke box. Kemudian move logic ini kita pakai yang start fit. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kita isi angka-angka yang sudah kita dapat dari studi kasus yang kita buat. Aja kita isi. Setelah itu kita auto fit script lower bound. Kemudian ini setelah keluar seperti ini, kita silakan aja langsung kita ke export ke Pro Model. Filmnya langsung kita oke. Kita silang aja karena nanti kita harus bikin lagi. Sini move logicnya kalian pilih. Nah, ini kalian yang move for, di sini kalian pakai. Nah, selesai. Sini sudah muncul. Ini juga, ini tinggal kalian silang aja. Cara selanjutnya juga sama, entitas tetap madu. Oh, di enter dulu teman-teman, jangan lupa madu. Lokasinya kan di sini tadi, sebelumnya kan dari loading. Nah, loading kan ke box. Nah, di sini otomatis dari box ke pemberhentian selanjutnya sampai benar-benar selesai. Di sini outputnya tetap madu. Destinasinya ke pick up. Blockingnya juga sama caranya, kita pakai start bit. Kita tulis saja angkanya langsung ke caranya sama juga, seperti script. Silang aja kita export, kita ganti yang Pro Model, langsung oke aja. Oh, salah saya sebentar, lupa tadi belum di itu. Cepatnya sih cuk.
tadi ini ya sudah, langsung kita ke sama seperti tadi, ketik angkanya berapa ya, bentar kita lihat angkanya dulu. Nah ini udah nah ini yang tertinggi poison teman-teman ya, kasih aja ekspor, kita ke mana pro model tadi yang terbesar poison, nanti kita langsung ke poison aja, kita siram. Nah kita copy di sini, di build lagi, paste kiri kanan, paste di sini, selesai. Nah lanjut ke anggota selanjutnya sampai yang terakhir teman-teman ya. Karena sistemnya tadi dari pick up, kemudian aktifnya ke satu destinasi selanjutnya ke pemeriksaan. Move logicnya juga sama, pakai start kayak tadi. Kita isi lagi angkanya. Tetap dari pemeriksaan destinasinya ke gudang, logik juga sama, kita pakai start lagi, kita masukkan langsung aja gambarnya. Tertinggi binom support, jadi nanti ini juga teman-teman ya, kalau misal binom ya kita binom sesuai dengan yang tertinggi tadi. Jangan lupa nah ini udah masuk yang terakhir. Dari gudang destinasi terakhir adalah keluar atau exit. Mungkin exit ini bisa berarti barang dikeluarkan dari perusahaan atau istilahnya disampaikan ke konsumen. Di barang yang dari gudang nanti akan disampaikan ke konsumen. Oke, lanjut ke kondisi angka lagi.
ingat tadi binom teman-teman ya. Nah, ini sudah seperti ini. Nanti setelah selesai semua, gambarnya kita ngepak seperti ini. Ada panah-panahnya, artinya proses kita akan berjalan. Sebelum kita proses, kita ke ketika kita ingin proses, kita langsung ke simulasi aja, ke option. Kemudian ini rantemnya dikasih, kita pakai 8 tab, dan ini replikasinya kita pakai 10 replikasi. Ini sesuai dengan jam kerja yang ada di negara kita ya, atau mungkin internasional. Jadi 8 jam kerja kita oke. Setelah itu kita langsung run aja. Sebelum di run kita save dulu namanya, sesuaikan simulasi pergudangan MOD. Kita save. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah selesai, jadi langsung kita cepetin aja. Sampai 10 replikasi. Kita yes. Nah, setelah itu ini kita tunggu, langsung di sini muncul. Kita ke all aja semuanya. Oke. Ini kita ke entity activity. Nah, di sini sudah ada semua hasilnya. Di sini rata-rata sistem ini yang akan kita pakai nantinya sesuai dengan apa studi kasus dan angka yang kita masukkan. Nah, sekian dari hasil sistem pro model. Kita langsung saja ke bagian hasil dan pembahasannya. Ya, studi kasusnya data aktivitas bergudangan. Di sini angka-angkanya nanti akan kita masukkan dan kita eksekusi di software pro model. Output tadi kita screenshot aja. Ada kayak seperti gerakan itu di pemeriksaan kemudian ke gudang. Nah, ini hasil dari waktu yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan simulasi ini. Didapat kesimpulan seperti ini. Setiap replikasi ini menggunakan move logic atau yang di tengah itu average time in move logic. Jadi kita tinggal ngaliin aja. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar dan kurangnya dari saya, lebihnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.